Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Biasa kalau kita ditanyain apa kabar jawabnya apa? Baik-baik aja gitu ya. Oke luar biasa tapi lo mau tanya nih, ada nggak dari anak-anak yang sedang sekolah minggu hari ini lagi merasa sedih? Beberapa waktu yang lalu lo sempat ngalamin masa-masa yang sedih lo. Karena hidup kita ini nggak selalu senang, pasti ada sedihnya juga. Nah, ngomong-ngomong soal sedih, lo pengen ajak anak-anak untuk nonton satu video nih. Nah, satu video ini bagus banget, lo pengen sharing sama anak-anak. Oke, yuk kita nonton sama-sama.
pertama kali Lause nonton video tadi, tuh rasanya sedih banget sampai Lause mau meneteskan air mata. Bahkan berulang kali ditonton juga rasanya masih sedih gitu ya. Kasian kan nenek tadi itu anaknya nggak bisa pulang gitu ya. Dia cuma dikirimin robot yang bantu dia setiap hari begitu kan. Nah meski ini bukan cerita nyata, tapi rasanya sedih banget. Apalagi kita yang di kehidupan nyata. Tentu kita juga pernah mengalami kesedihan-kesedihan. Entah itu ketika papa mama atau keluarga lain yang sakit gitu ya, sakitnya lama nggak sembuh-sembuh sampai rasanya menderita banget, kita ngeliatnya juga sedih banget gitu ya. Atau alasan lain kita sedih ketika kita ditinggal papa mama pergi, mungkin papa mama lagi kerja keluar kota, lama banget nggak pulang-pulang, rasanya sedih gitu ya, kita kesepian di rumah. Atau mungkin juga kita kehilangan barang-barang kita, barang-barang yang kita sayang, entah itu mainan ataupun alat tulis ataupun buku dan sebagainya. Dan alasan-alasan lain banyak sekali yang membuat kita sedih. Nah hari ini langsung mau undang salah satu ibu. Ibu ini dulu tinggal di kota Sunem. Ibu ini punya pengalaman sedih yang benar-benar sedih gitu ya. Dia sampai putus asa, tapi kita mau lihat aja gimana dia melewati masa-masa sedihnya. Oke? Anak-anak tetap lihat di sini, kita dengerin cerita dari Ibu Sunem. Oke? Terima kasih Lause Maria untuk kesempatannya. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Sunem. Saya dibilang Ibu Sunem itu karena saya tinggal di kota Sunem. Nah, hari ini tuh saya diminta cerita sama Lause Maria untuk menceritakan pengalaman sedih saya bersama dengan suami. Kejadian ini sudah lama sekali, tapi itu tidak pernah bisa saya lupakan. Nah, puji Tuhannya, saya dan suami hidupnya sangat berkecukupan. Kami punya rumah yang baik keadaannya. Kami bisa makan dengan nyaman, dengan enak. Nah, satu kali ada seorang nabi Allah, namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini berjalan dari satu kota ke kota lain. Hari itu dia jalan ke kota Sunem, ke tempat kota saya. Nah, saya menawarkan kepadanya, Nabi, ayo ke rumah saya, makan dulu. Sepertinya Nabi itu kelelahan. Sebelum dia memberitakan firman Tuhan, saya undang makan dulu. Lalu suami saya bilang begini, Nabi, tinggal aja di sini. Kalau lagi ke kota Sunem, kamu nginep di sini saja. Lalu si Nabi mengiyakan. Jadi setiap kali dia ke kota Sunem, dia pasti mampir ke rumah saya. Nah, karena perbuatan baik yang saya lakukan, Nabi Elisa ini menyuruh hambanya namanya Gehazi. Dia suruh Gehazi ke tempat saya, tanya kepada saya, kamu butuh apa? Selama ini kan kamu sudah baik kepada Nabi Elisa dan Gehazi. Lalu saya jawab, saya nggak perlu apa-apa. Hidup saya berkecukupan bersama dengan suami saya bertahun-tahun ini. Lalu Nabi Elisa ternyata penasaran. Dia masih pengen memberikan sesuatu kepada saya dan suami saya. Lalu dia datang sendiri ke rumah saya. Dia bilang begini, Ibu, terima kasih Ibu sudah baik kepada saya dan kepada hamba saya. Ibu tidak punya anak kan? 1 tahun dari sekarang, Ibu akan punya anak. Hah? 1 tahun dari sekarang? Mana bisa? Suami saya sudah tua. Saya juga sudah lama tidak memikirkan anak lagi. Tapi 1 tahun kemudian, benar terjadi. Saya punya anak laki-laki. Wah, Tuhan menjawab apa yang dikatakan Nabi Elisa. Anak itu bertumbuh dengan sangat baik. Saya kasih makan,
Saya kasih perawatan yang sangat baik bersama dengan suami saya. Bertahun-tahun anak itu tumbuh besar. Satu hari anak itu pergi ke ladang. Anak-anak tahu apa yang terjadi di ladang. Dia lari-lari di sana. Dia ingin ketemu bapaknya. Bapaknya lagi kerja di ladang. Tiba-tiba ada teriakan. Aduh, kepalaku sakit. Wah, apa yang terjadi? Ternyata anak saya jatuh. Waduh, kepalanya berdarah. Dia terus menangis kesakitan. Lalu suami saya bawa anak itu pulang ke rumah. Lalu saya pangku anak itu, lalu saya bersihkan darahnya di kepalanya. Terus dia menangis. Tiba-tiba anak itu meninggal. Bisa bayangin gak? Anak itu baru berapa tahun bersama dengan saya dan suami. Tiba-tiba anak itu meninggal. Hati saya sedih sekali. Bagaimana ini? Bukankah Tuhan yang memberikannya? Kenapa sekarang Tuhan ambil? Lalu saya menangis terus berhari-hari. Dan saya teringat sama Nabi Elisa. Saya bilang sama suami saya mau ketemu Nabi Elisa. Saya mau ngomong sama dia. Lalu saya siap-siap, saya pergi cari Nabi Elisa. Ternyata dia ada di Gunung Karmel. Di situ saya ketemu sama Nabi Elisa dan Gehazi hambanya. Lalu saya ceritakan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, ini anak saya meninggal. Kenapa kamu memberi harapan palsu? Bukankah kamu yang ngomong bahwa akan kasih anak? Ini sudah dikasih. Kenapa sekarang diambil lagi? Lalu Nabi Elisa bilang begini, kamu bawa tongkat saya. Kamu bawa pulang. Kamu taruh di atas anak itu. Tapi saya nggak mau. Saya nggak cuma mau tongkatnya. Saya mau Nabi Elisanya datang. Saya bilang sama Nabi Elisa, Nabi, ayo ke rumah saya. Anak itu sudah mati. Ayo ke rumah saya. Lalu Nabi Elisa mau datang ke rumah saya. Lalu sampai di rumah. Nabi masuk ke kamar di mana anak itu dibaringkan. Dan ketika itu Nabi berbaring di atas badan anak saya. Dan tidak lama anak itu badannya terasa hangat, tapi dia belum mau bangun. Lalu Nabi Elisa berbaring sekali lagi. Dia pegang tangan anak saya dan anak saya mulai hangat lagi. Tiba-tiba dia membuka matanya dan dia duduk. Betapa senangnya saya, anak-anak. Tadinya saya sudah putus asa, anak saya sudah mati. Tiba-tiba Tuhan menolong saya lewat Nabi Elisa. Anak saya hidup kembali. Betapa bersyukurnya saya. Saya bahagia, saya senang sekali. Dan saat itu saya langsung peluk erat anak saya. Lalu saya bawa anak itu bersama dengan anggota keluarga lain. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menolong kami, menolong anak saya. Bersyukur sekali kepada Tuhan. Begitulah cerita sedih yang ingin saya bagikan kepada anak-anak semua. Semoga menjadi berkat buat anak-anak sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengar ya cerita dari Ibu Sunem tadi. Bagaimana dia melewati masa-masa sedihnya bersama dengan suami dan anaknya. Nah, anak-anak kira-kira apa sih yang fantastik dari kisahnya Ibu Sunem tadi? Sedihnya kah? Bukan ya, tentu bukan. Apakah fantastiknya itu ketika dia punya anak pas suaminya udah tua? Bukan juga ya. Yang fantastik itu adalah ketika waktu anaknya yang sudah meninggal hidup kembali. Kenapa coba bisa terjadi? Karena Ibu Sunem percaya bahwa Allah akan menolongnya. Nah, anak-anak, di dalam hidup kita pasti kita akan mengalami kesedihan-kesedihan.
Seperti yang di awal tadi Lause bilang, entah itu karena anggota keluarga sakit, entah itu mungkin kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, gitu ya. Nah, tapi dengan kesedihan itu justru kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sedih itu nggak apa-apa, kita nangis juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai nangis terus nggak berhenti-berhenti. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita ketika kita sedang sedih. Tuhan itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita menangis, Tuhan tahu kita nangis. Ketika kita sedih, Tuhan juga merasakan sedih bersama dengan kita. Itu sebabnya kita tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan akan menolong kita. Dan ketika kesedihan itu lewat, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, gimana sih gambarannya ketika kita lagi sedih, melewati masa-masa sulit, Tuhan tuh ada bersama dengan kita, apakah betul kita itu tetap bertahan? Nah, Lause mau kasih lihat satu percobaan ya buat anak-anak. Nah, di sini Lause bawa balon. Balon ini berisi air, menggambarkan balon ini hidup kita dan air ini ada di dalamnya adalah Tuhan. Jadi kalau hidup kita ada Tuhan di dalamnya, ketika ada masa sulit ini digambarkan dengan api ya, panas, sulit. Kalau nggak ada airnya, apa yang terjadi? Balonnya pasti pecah, udah pasti pecah ya kan ya. Tapi ketika ada airnya, ketika Tuhan ada dalam hidup kita, coba kita lihat apakah balon ini juga akan pecah seperti tidak ada airnya? Coba kita lihat ya. Ternyata nggak pecah loh. Begitulah hidup kita. Kalau ada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan kita tetap bisa menjalani hidup kita dengan baik. Nah, begitu juga dengan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia anak-anak. Dia tahu kita sedih, dia tahu kita susah karena dosa. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia. Itu bukti Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Kalau Tuhan biarin kita sendiri, dia nggak akan pernah datang ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, jangan lupa bersyukur ya anak-anak, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita dan Tuhan Yesus selalu tolong kita. Oke, nah sekarang ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Ibu Sunem. Bagaimana Ibu Sunem melewati masa-masa sedihnya. Ketika Tuhan memberikan anak, tetapi anak itu beberapa tahun kemudian meninggal. Tetapi bagaimana Tuhan melihat kesedihan Ibu Sunem dan Tuhan mengembalikannya dengan sukacita. Anaknya hidup kembali. Tuhan, kami percaya di dalam hidup kami ada banyak kesedihan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menolong kami seperti Tuhan menolong Ibu Sunem. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk membaca Fantastic Words from God yang sudah Lause bagikan kepada papa mama kalian. Dan jangan lupa juga untuk membuat aktivitas yang ada di dalamnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.